Assalamualaikum, halo Sobat Interest. Ubur-ubur ikan lele. Jumpa lagi kita di Oncom, Le. Oncom teh apa teh, Nela? Jangan sampai Sobat Interest lupa apa itu oncom. Oncom itu obrolan cerdas, opini penuh manfaat. Teh Nela, kita tuh lagi nggak di kantor nih. Kita lagi mana ya? Bagus kan? Tempatnya kece banget. Kita lagi di Batik Fraktal Indonesia. Ini adalah CSR dari LPS. LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Oh, nah ini mungkin boleh ya kita ikut ya, kita keliling nih di galerinya Batik Fraktal. Yuk kita lihat yuk Sobat Interest. Wah, seru banget, bagus ya. Bu Awal, kali ini di Oncom kali ini dengan suasana yang baru kita akan kedatangan narasumber istimewa nih. Siapa tuh? Kira-kira siapa ya Sobat Interest? Stay tune ya. Nah, Sobat Interest, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber istimewa kita nih, yaitu Ibu Puji selaku Koordinator UMKM Naik Kelas Kota Sukabumi. Siang Ibu, gimana kabarnya? Siang, nuhun. Oke, nah Sobat Interest, ini bukan pertama kalinya gitu kan ya kita ngobrol santai bersama Bu Puji ini. Ini episode kesekian kalinya. Nah, kalau yang sebelumnya kita masih perkenalan nih, apa itu UMKM Naik Kelas, perannya bagaimana. Nah, untuk kali ini topiknya akan lebih menarik nih ya tentunya. Lebih deep ya Teh Lebih Nela deep ya. lagi, lebih intens lagi. Intens ya Teh Bung Biji. Iya, betul. Oh iya, sekedar tambahan informasi nih ya. Di KPPN Sukabumi yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini ada yang namanya Special Mission nih. Kira-kira apa nih Bu Awal Special Mission-nya? Iya, jadi kalau teman-teman Sobat Interest, KPPN Sukabumi itu kan memang kantor vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang mana tugas utamanya adalah sebagai kuasa bendahara umum negara ya. Jadi menyalurkan dana APBN di 3 wilayah Teh Nela, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Nah, selain itu kita mendapatkan special mission, yaitu terkait dengan pemberdayaan UMKM. Makanya kita punya kolaborasi yang apik ya Bu ya, sama UMKM Naik Kelas Kota Sukabumi. Jadi memang bukan kali pertama kita sama Bu Puji ya, gitu ya, dan next part gitu sama Bu Puji lagi gitu kan ya. Dan kita sering mengadakan pelatihan bersama ya Bu, kita kolaborasi ya, saling support. Kalau Bu Puji menangani langsung bersama dengan dinas UMKM, perdagangan. Nah, kalau kita support bagian belakang layar nggak sih Bu? Muncul juga ya di depan layar, bersinergi gitu ya. Nah, gitu Teh Nela. Oke, kita langsung aja ya tanya-tanya gitu ya Bu ya. Siap. Nah, Ibu ini di UMKM Naik Kelas ini udah berapa lama nih Bu Kiai? Kalau ditanya berapa lama, sebenarnya aku tuh udah jadi entrepreneur sekitar hampir 12 tahun ya. 12 tahun. Tetapi memegang menjadi koordinator ngurusin UMKM ini tahun ke-7. Tahun Oh, tahun ke-7. ke-7. Ya, tahun Udah malah ke-7. melintang lah. Pada waktu itu namanya masih UMKM Juara. Gini Juara. Juara. Kemudian- Sekarang mau begini. Begini Jadi naik kelas. Iya, jadi tahun ke-7 ini saya mendampingi UMKM yang setiap tahun itu selalu berubah-ubah. Artinya tidak ada yang sama. Iya. Tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ke-7 tidak ada UMKM yang sama. Oke, karena ini Sobat Interestnya sudah 7 tahun gitu kan ya Ibu di UMKM Naik Kelas ini. Kira-kira nih Bu ya, karena setiap tahunnya itu pasti ada capaian-capaian yang sudah dicapai gitu kan ya. Kira-kira di tahun 2025 ini Bu, langkah apa atau enggak output apa yang ingin Ibu capai gitu kan di UMKM Naik Kelas kali ini, tahun ini ya Bu ya gitu. Oke ya, kalau kita flashback apa harfiah dari UMKM sendiri, bahwa UMKM ini
banyak sekali berkontribusi ya ke perekonomian negara ya. Nah, UMKM ini banyak sekali hambatan yang aku temukan di lapangan. Masalahnya itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu biasanya di permodalan. Itu UMKM tuh pasti nomor hiji. Kalau ditanya apa sih masalahnya, modal gitu ya. Yang kedua itu akses pasar. Kadang-kadang si UMKM tuh kalau udah punya produk, dia tidak bisa mengakses pasarnya kemana. Mau jual kemana gitu ya. Gitu. Teknologinya pun yang biasanya mungkin sekarang mah kan udah 2000 lebihannya, maksudnya di tahun yang sekarang tuh Gen Z tuh udah muncul ya. Kadang-kadang si tempat produksinya atau alat produksinya itu masih manual, jadi tidak berteknologi. Dan yang ketiga, mereka kurangnya pengetahuan manajerial. 3 indikator ini yang kadang-kadang, dan memang bukan kadang-kadang, sudah ini banyak udah SOP banget lah, itu UMKM itu 3 yang hambatannya. Akhirnya dengan 3 pertemuan di lapangan ini, kami selaku pendamping UMKM hadir di antara mereka, di tengah-tengah mereka. Tujuannya untuk apa? Yaitu membantu mereka baik dari segi peningkatan kapasitas produksinya, bagaimana si bisnisnya itu bisa berkembang, dan utama merubah mindset mereka lebih baik. Mindset. Jadi ngomongin mindset nih Teh Nela. Nah, kalau bicara capaian itu sangat besar karena di tahun ini tuh sekitar 6 bulan lamanya kita mendampingin UMKM. Itu mulai dari manajemen keuangannya kita perbaharui ya. Kita kasih tuh materi manajemen dulu ya, dari bawah dulu tuh mindsetnya itu dari manajemen keuangannya, manajemen usahanya, kemudian nanti kita berikan strategi bisnisnya, kemudian nanti si UKM selain dia udah dikasih materi strategi bisnis, dia harus mempunyai kompeten yang besar. Artinya dia harus bicara di depan tuh bisa pede. Ya, jadi public speaking itu. Nah, setelah public speaking, baru nanti kita akan tawarkan juga dan berikan materi tentang pitch deck. Pitch deck itu artinya mempresentasikan produknya itu di depan investor, di depan customer, ataupun yang lainnya, tergantung 3 fungsi ya. Nah, mereka bisa mempresentasikan produknya selama beberapa menit. Jadi kalau kita misalnya teman-teman silakan untuk pitch deck 5 menit. Mereka harus menyampaikan semua komponen profil mereka di depan umum selama 5 menit. Dan terakhir capaiannya itu bisa ekspor. Sampai ekspor ya Bu ya. Oke, keren banget Teh Nela. Jadi sampai ekspor. Sebentar Bu, kalau tadi dibilang dari sisi keuangan udah diberesin ya, udah bisa manajerial gitu. Jadi nanti dia berangkat dari produksi rumahan bisa sampai eksporkan industri ya gitu. Nah terus dari sisi marketingnya dibenahi juga, mereka bisa menjual produknya baik secara langsung maupun kemudian mungkin dari akses digitalnya juga mungkin didampingi juga ya Bu ya. Karena di tren pasar sekarang ini banyaknya keinginan konsumen. Akhirnya kita berpacu agar UMKM bisa mempergunakan digital marketing. Iya, harus. Sekarang itu sudah mulai bikin video, bikin gambar, memakai digital. Dan itu sudah kami terapkan. Iya, ketahuan dari status Bu Puji ya gitu. Kan sebagai pendamping harus ngasih contoh Teh. Jadi itu kalau noong status Ibu Puji udah terlihat ya. Segala aktivitas pendampingan ya Bu ya gitu. Pokoknya UMKM harus beradaptasi dengan teknologi yang sekarang. Kalau dari sisi legalitas tuh Bu, jelas di mana-mana kita ini gini ya. Pada saat nanti ikut pendampingan, mereka kan akan dibantu pemasaran tuh. Biasanya tuh legalitas yang pertama. Iya, dari halalnya, PIRT-nya, kemudian hakinya nanti di ujung tuh di output terakhir saya akan daftarkan untuk fasilitas hak merek. Hak merek. Kuotanya berapa banyak tuh Bu? 100. Wah, mantap. Berarti mudah-mudahan semuanya dapat lolos ya. Yang aktif loh ya, yang aktif di pendampingan kita di UMKM naik kelas tahun 2025 yang aktif, nanti kita akan bantu untuk bisa ikut di fasilitasi hak merek. Karena hak merek itu kan 10 tahun 6 bulan.
lamanya. Lama ya, lumayan lah ya. Prosesnya juga nggak susah gitu kan. Susah gitu kan ya untuk mendapatkan hak merek Indonesia. Aman lah ya, 100 UMKM punya haki. Wah, mantap banget lah tahun ini 2025. Amin. Mudah-mudahan juga ada yang lolos ekspor juga ya Bu ya. Amin. Oke nih Bu ya, tadi kan udah bahas tentang output-output apa yang dicapai. Nah, selama menjalankan output ini pastinya kita tuh nggak lepas dari yang namanya hambatan tadi kan udah dibahas. Dan juga tantangan aja nih. Nah, kira-kira nih Bu ya, selama mendampingi UMKM ini, kira-kira tantangan apa aja sih Bu yang dihadapi gitu kan selama mendampingi ini? Tantangannya kan kita ini sebulan berapa kali itu akan visit ya ke UMKM. Di situ kita akan langsung melihat dengan mata kepala kita sendiri. Saya dibantu oleh 5 orang pendamping. Nah, pendamping ini masing-masing mempunyai 23 orang, minimal 22 UMKM. Jadi kalau 5 pendamping dikali minimal 22 udah berapa ya gitu. Dan itu semua harus saya dampingi. Di situ kita biar tahu bahwa apa sih kendala mereka di lapangan. Karena itu dari 100 orang lebih ini mereka punya kendalanya masing-masing. Kalau bicara digital marketing, kebanyakan ini kalau yang sudah usianya di atas 40 itu rata-rata belum paham tentang digitalisasi. Nah, kebanyakan ini mereka offline marketnya. Tapi saya mencoba untuk bisa membuka mindset mereka bahwa kita tidak boleh lepas dari zamannya digital. Karena zaman sekarang ini mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti zaman itu. Akhirnya pasar ya Bu betul, ya. karena seperti yang sekarang saya tekankan tentang branding. Banyakan tuh UMKM cuman jual produk laku dapat. Akhirnya masuknya ke kantong sendiri, terus tidak melihat untuk ke depan ya, jangka panjangnya itu nggak ada gitu. Nah sekarang saya lebih menekankan gimana sih cara nge-branding sebuah produk. Jadi saya tuh selain memang kualitas produk, kemasan produknya bagus, legalitasnya diperhatikan, saya akan pacu untuk bagaimana cara nge-branding produk. Karena namanya branding itu kita berbicara suatu produk, walaupun produknya tidak ada di lingkungan kita itu ingat gitu loh. Oh sana. Nah itu kan suatu strategi promosi ya. Strategi promosi baik offline maupun online, khususnya di digitalisasi. Karena kita harus bersaing di pasar global. Oh iya pastinya juga. Iya dong, kalau nggak begitu ketinggalan. Mau nggak mau kan ya. Nah, jadi digitalisasinya ini ya bagaimana UMKM bisa tangguh, bisa survive, bisa tangguh, bersaing, daya saing produknya untuk bisa masuk ke pasar global. Aduh, ya luar biasa. Tantangannya gitu ya banyak banget. Oke, tadi kan ya Bu ya dibahas tantangan, hambatannya itu dan juga tadi outputnya itu lebih ke highlight tuh tentang digitalisasi gitu kan ya. Sekedar info nih ya Bu ya, info tambahan juga untuk Sobat Interest di KPPN Sukabumi khususnya di Direktorat Jenderal Pemeliharaan ada produk unggulan nih dalam pemberdayaan UMKM. Nah, produknya ini yaitu DigiPay, digitalisasi pembayaran satu gitu kan ya. Nah ini salah satu platform yang menjembatani antara UMKM dengan lembaga pemerintahan kayak marketplace-nya instansi pemerintahan, betul gak ya Bu? Betul sekali. Jadi kalau tadi ya Bu ya Ibu mendampingi UMKM, dia bisa meraih pasar yang lebih luas dengan marketplace mungkin atau dengan tadi ya digitalisasi produknya gitu kan ya, bukan produknya digitalisasi, marketingnya gitu kan. Pemerintah pun di sini untuk menjembatani UMKM ataupun kemudian instansi pemerintah kita membuat marketplace pemerintah dengan nama DigiPay 1. Memang masih mungkin belum terkenal banget ya Teh, kayak toko orange atau hijau gitu karena ya tadi memang dikhususkan untuk instansi pemerintah yang ada di lingkup APBN, berarti kayak misalnya kalau sebut nama boleh lah ya gitu, satker-satker di wilayah KPPN Sukabumi gitu, BPS ataupun misalnya Polres atau Kemenak. Nah itu bertemu dengan UMKM yang ada di DigiPay 1. Nah kalau nanti ada nih ya dari binaannya ya UMKM naik kelas ini mau masuk, nanti
kita bisa fasilitasi ya dengan Betul. KPPN Sukabumi. Kita Nanti bisa bisa datang ke bantu. kantor lah ya, Iya, gitu. Tadi ya Bu Puji juga sempat bilang kan ya, kendalanya UMKM itu kan di permodalan. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri memang menyediakan gitu bantuan berupa pembiayaan ultramikro gitu ya, UMI, dan juga bantuan untuk kreditnya atau kredit KUR ya, kredit usaha rakyat. Secara langsung sih KPPN memang lebih ke monitoringnya aja, membersamai LKBB ataupun kemudian lembaga yang kemudian menyalurkan dana UMI ini. Nah, kalau di UMKM naik kelas nih Bu, kolaborasinya dengan perbankan ya gitu. Nah, kalau dari tadi ngebahas tantangan, kemudian ya UMKM naik kelas mendampingi ini ya UMKM yang paling tadi ya Bu dari digitalisasi sendiri yang bisa berhasil didobrak sama UMKM naik kelas itu apa Bu? Kalau di bidang digitalisasinya? Kalau di bidang digitalisasi ya, pertama selain memang pembayaran kan harus memakai cashless ya. Nah itu keduanya masing-masing produk itu selain memang ada QRIS-nya juga, karena kan zaman sekarang itu udah nggak mau tunai ya, jadi harus minimal QRIS gitu. Nah selain itu untuk marketing betul tadi ada toko-toko yang memang ada baju oranye, baju hijau ya. Mereka tuh kalau udah pecah telur sekali udah seneng banget. Rata-rata yang biasanya tidak pernah ngomong di depan, terus kalau kayak live TikTok atau live apa gitu ya, kalau nggak mau kan harus banyak referensi ya. Nah itu juga menambah knowledge mereka. Nah karena marketing ini adalah jantungnya bisnis, jadi UMKM ini harus mengerti tentang strategi bisnis yang baik. Kenapa? Seiring dengan zamannya sekarang, mau tidak mau tadi saya silahkan bahwa mereka harus mengikuti zamannya. Jadi tadi yang KPPN sudah menawarkan ada di DigiPay 1 itu kan bagus ya, karena harus adanya kolaborasi ya dan sinergi antara government, kemudian akademisi, kemudian media juga, bisnis juga, termasuk daripada si personalnya. Apabila itu sudah mencakup di 5 indikator yang ABCGM itu, nanti insya Allah itu bakal si UKM-nya lebih mudah untuk dikenal. Mereka kan senang dengan produk beli produk UMKM lokal. Siapa lagi kalau bukan kita? Iya, kalau bukan kita yang majuin ya Bu. Dan ekosistem itu memang harus kondusif kan ya, terasa bahwa mereka tuh didukung untuk naik kelas. Kalau misalnya regulasinya kurang oke, kan berat juga buat mereka ya. Tadi legalitasnya, permodalan, terus ya disupport juga dengan tadi pembelian yang memang lewat instansi pemerintah ataupun pemerintah daerah ya gitu. Nanti kayaknya harus sering sih ya Bu promosi nih nanti kita. Oke Bu Nia, boleh diceritain nggak Bu ya? Kan Ibu ini sudah di Pembina UMKM ini sudah 7 tahun lebih lamanya ya Bu ya. Boleh diceritain nggak 5 UMKM yang menurut Ibu ini unggul nih dan tentunya bisa menginspirasi UMKM lainnya. Dari perjalanan singkat ini, saya menemukan potensi besar di masing-masing per tahun ya. Tahun pertama, tahun kedua sampai yang ke-6, karena ke-7 ini kan belum dapat. Lagi berjalan ya, masih berjalan. Nah, tapi di tiap tahun itu ada the big why-nya, the big UMKM-nya. Masing-masing tahun tuh ada sekitar 3 sampai 5 itu termasuk UMKM terbesar. Nah, dari 5 per tahun ini saya rangkum lagi, mulailah muncul juara-juaranya. Yang pertama itu kita dari Kota Sukabumi pernah menjadi juara yang terbaik se-Jawa Barat, yaitu yang pertama dari produknya fashion ya Bu. Itu dilihat dari omsetnya tuh lumayan, hampir 3 miliar lebih pada waktu itu tahun 2022. Mudah-mudahan sekarang udah lebih ya, 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Nah tahun 2022 saya dampingin itu sampai omsetnya itu di 3 miliar lebih. Dan kenapa itu bisa omsetnya besar? Mereka digitalnya yang
kampus gitu. Kemudian di tahun kemarin saya sempat tarik menjadi pendamping, kemudian mendampingi UKM, dan UKM-nya hasil dampingannya dia jebol juga menjadi yang terbaik juga. Terus yang kedua yaitu keripik tempe yang dari sagu, yaitu brandnya Umi Sari. Itu Yang pertama lupa tuh Bu, belum di-spill. Tadi siapa namanya? Oh ini yang pertama. Yang pertama yang fashion itu adalah Kinanti Official. Oh, Kinanti, catat Teh Nela. Siap. Nanti kita datengin. Produknya itu baju dewasa, anak juga ya. Tapi dia lebih banyak ke anak. Warnanya itu memang yang netral. Artinya kalau hijau-hijau, kalau kuning-kuning, merah-merah. Jadi memang yang aman. Ada ciri khasnya lah Iya, ya, lebih banyak itu warna-warnanya. Kinanti Official. Dia adalah terbaik di kota Sukabumi dan terbaik se-Jawa Barat tahun 2022. Kemudian ada lagi yang tadi yang kedua, Umi Sari. Umi Sari itu produknya tempe. Tempenya tempe sagu ya, keripik crunch, keripik crispy. Nah, Enak gitu. Bu. selain tempe yang itu, kemudian dia juga buat kayak mendoan. Oh. Tempe yang mentahnya. Kayaknya pernah deh lihat di Jogja. Sebut merek lagi. Mama ya. Tenang. Tapi memang produknya enak Bu. Udah Jadi pernah nyoba. tempe mentahan yang di pasar lokal juga ada, terus yang mendoannya juga ada, macam-macam dia bikin. Jadi ada turunan-turunannya. Keren nih, berarti Keren udah itu. cukup lama ya Bu. Kemudian dia buat mesin sendiri, ciptaan sendiri, dan dapat juara juga di provinsi. Wah, keren ya Iya, inovasinya masih ya. jadi nggak matang begini, Iya. set, pakai mesin teknologi, tepat Ini guna. beneran UMKM naik kelas Iya, sih Bu. naik Jadi kelas. udah skalanya diperbesar Iya, gitu. betul. Udah ekspor belum Bu? Nah justru sekarang lagi meranah ke arah sana ya, Oh. karena kemarin dia menjadi supplier bagi produk yang tetangga sebelah itu bisa ekspor, malahan hasil bahan bakunya dari dia. Bisa lah ya, Makanya, keren ya Wak. mudah-mudahan ya dia pakai brand mudah-mudahan. sendiri, bukan under name ya. Terus yang ketiga, seorang ibu rumah tangga, dia memang struggle banget dengan single parentnya, dia bisa membuat sebuah produk yaitu abon sapi dan abon ayam. Wah, itu mah kesukaan kita lah ya, Iya. membantu banget gitu. Produknya itu memang pure natural, tidak ada campuran tidak ada apa-apa. campuran. Jadi kalau ayam beneran, tapi sapi beneran. Gitu. Kalau biasanya suka dicampur ya, Iya, dengan bener. bawang atau apa, dia enggak banget. Kemudian teknologinya juga lumayan modern dan mulai terpisahkan antara memproduksi sampai pengemasan. Jadi sesuai dengan alur BP POM. Nah ini belum dimajukan ke BP POM karena memang alurnya masih cukup Panjang rumit ya. panjang. Semoga tuntas lah Bu ya. Semoga tahun Kemudian tuntas. ini ownernya sangat lincah dan sekarang tahun ini saya coba tarik kembali untuk menjadi pendamping di tahun ini. Jadi bisa menularkan trik-triknya kepada itu yang ketiga. Yang keempat itu UMKM memang dia sangat luar biasa, struggle-nya banget ya. Dia tuh punya keinginan pengen beli laptop dari hasil penjualan produknya itu Motivasinya basreng. itu ya. Iya, dia tuh bakso goreng. Masih muda ini kayaknya. Iya, kemudian mempunyai suami kebetulan bekerja sebagai ojek online. Jadi sampai ojek online kita juga udah nggak apa-apa sekalian ojek, ibu bapaknya bawa produknya sambil gitu ya. Dia ngikutin, dia sangat-sangat lihat mungkin Pak Doni tadi yang Kinanti Official berhasil, dia tuh ikut gitu, pengen seperti itu. Jadi ada rasa optimisnya tinggi, struggle banget lah. Dia hajar aja gimana, sikat aja semuanya itu. Itu Pokoknya orang itu. apa yang dikasih bimbingan dari UMKM naik kelas dia ikutin. Sampai punya keinginan pengen beli laptop, beli apa tuh dari hasil itu. Berhasil Berhasil. ya Bu. Oke. Dan yang kelima itu produknya minuman ya, lemon. Nah itu kemarin sudah jebol di BP POM. Dan sekarang sudah masuk menjadi pendamping juga di tahun ini. Jadi kenapa saya ambil contoh-contoh UMKM yang berhasil? Yang pertama untuk regenerasi ya. Betul. Nah yang keduanya mereka punya potensi. Kalau kita tidak diberikan waktu kepada mereka untuk lebih maju, ada jalannya. Karena kan aku sebagai jembatan antara pemerintah dengan UMKM. Nah sekarang rekrutlah pendamping untuk membantu saya. Nah sebelum nanti dengan yang lain, ini yang terbaik-terbaiknya aku majukan dulu lah. Nanti ada saatnya ke 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20. Kelas khusus itu yang terbaik ada. Keren banget ya Teh Nela ya. Aduh, Tapi iya, kebayang nggak sih, Ibu luar biasa banget ya.
5 tadi Itu baru ya. 5 loh. Baru Badan 5. 6 juga ada loh ini. Kita Ada berapa ikut tadi kan sekitar 22 sampai 23 tiap pendamping. Iya. Pendampingnya 5 10 lebih lah Iya. ya. Lebih dikebayang Kalau dong tiap gitu. tahunnya aja kalau kita pukul rata 100 aja ya, 7 tahunnya udah 700. Iya. Sedangkan tahun kemarin itu 150 25 orang, ada 23 orang tiap pendamping. Kali 5 aja udah lumayan tuh. Kita tinggal tunggu produk Sukabumi mendunia. Tapi satu ya, walaupun kita sebagai pendamping memberikan peluang, memberikan jalan, memberikan link, jembatan antar pemerintah dengan UMKM, satu, kembali lagi ke UMKM-nya. Selalu UMKM-nya nggak punya perasaan ingin maju nggak? Apakah terbuka mindset-nya nggak? Apakah dia paham tentang digitalisasi nggak? Jadi memang si persona UMKM-nya terus digenjot-genjot, push agar memang naik kelas. Sesuai jargonnya Dan gitu. juara. Nah, Sobat Interest, kali ini kita sudah kedatangan kamu UMKM naik kelasnya ini nih sendiri. Dan yang tadi sebutkan 5 nih. Salah satunya ini ada Ibu Intan. Nama usaha saya adalah Cipta Rasa Utama Home Industry. Oke. Kami membuat produk itu untuk berbagai segmen kalangan, Pak. Jadi ini ada kita beberapa kemasan yang memang dibagi untuk kemasan premium, ada kemasan yang retail untuk masuk ke pasar tradisional, kemudian ada juga yang memang kemasan toples seperti ini, gitu. Keunggulan produknya apa nih Teh? Yang pasti ini adalah produknya berbahan baku asli daging, Asli. tanpa bahan pengawet, dan benar-benar dibuat secara higienis dan sudah bersertifikat halal. Dan dikerjakan dengan secara teknologi. Mesinnya. Mantap. Tahu aja ya, soalnya aku udah Iya. Ya, atuh kan langsung visit ya Bu ya. Iya. Sudah langsung dibuktikan sama Langsung Oke. dibuktikan. Oke, nanti kita coba ya. Coba. Boleh juga. Ternyata ada lisung uyut Iya, nih, selain liwet. dari abon juga gitu kan. Oh, itu adalah makanan tradisional dalam satu kemasan. Di dalamnya sudah ada berasnya, sudah ada Iya. bumbunya, juga ada ekstraknya, ada teri, ikan atau cumi atau jambal. Praktis Cuma banget ya 15 Teh Nela. Praktis, Jadi iya. Merasakan liwet tapi dengan sangat praktis. iya. Semudah bikin Indomie ya. Iya. Gitu. Tapi ini mah nasi lisung uyut. Liwet. Oh, Liwet. liwet. Mereknya Uyut. Iya. Nah, Ini dibukanya, nggak bisa dibuka ya? Bocahnya. Nah, ini asli loh. asli. Nah, Ayo boleh. silakan dicoba. Boleh kita coba Langsung. yuk. Di-spill. Kalau yang sapi warnanya hijau. hijau. Oh, ini hijau. Ya, kalau ayam warnanya ayam oranye. ya. Saya coba cek. Kita coba cek. Coba. dulu ya. Rasanya Itu beda Aromanya dari udah serai. nih. Beda selera ini. Sangat Boleh kita coba? boleh. Enggak. Mangga. Gori warang sama nasi. Tambah nasi yang tadi mah itu. Betul dulu magicomnya ya. Magicom nasinya. Ini kerasa banget sih dia. Bumbunya juga mantul ya. Mantul pokoknya teruji aku. Oke, Salah satu yang kerja aku gitu kan. Dan insya Allah aman dan pasti sudah pasti halal Iya. ya. Udah lengkap legalitasnya. Realitas. Keren sekali. Ini contoh nyata dari UMKM naik kelas yang Siap. sudah naik kelas beneran Teh Nela. Menginspirasi. Sekarang udah jadi pendamping. Marketnya sudah mulai menyebar dari mulai kemarin kita ketemu nih makhluk hidup yang paling indah dan sekarang sudah wow marketnya kemana-mana dan besok sudah mulai ikut pelatihan ekspor. Mantap. Kita doakan yang terbaik. Semoga mendunia produknya. Amin, semoga. Nah, Sobat Interest, topik yang tadi kita bawakan tadi sangat menarik ya tentunya. Oh iya, Sobat Interest yang tertarik dengan 5 UMKM yang sudah disebutkan Bu Puji tadi, bisa cek di description box ya. Nah, Sobat Interest, sebelum kita akhiri podcast kali ini, kita jargon dulu ya. Kalau aku bilang KPPN Sukabumi, jawabnya HD pisan. Kalau aku bilang UMKM Kota Sukabumi, jawabnya Naik kelas, kreatif, inovatif, bercahaya. Kita Gitu. coba ya. Oke. KPPN Sukabumi, HD pisan. UMKM Kota Sukabumi, Naik kelas, kreatif, inovatif, bercahaya. Oke, terima kasih untuk Bu Puji sudah Sama-sama. menjamai kami ya. udah Iya, ngobrol Teteh bersama. siap. Semoga bisa memberikan inspirasi juga untuk Sobat Interest.
Dan juga terima kasih nih untuk Sobat Interest yang sudah menonton episode Oncom kali ini. Sampai ketemu. Sampai ketemu di Oncom berikutnya. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan juga subscribe channel YouTube-nya KPPN Sukabumi dan Sukabumi Update biar gak ketinggalan episode Oncom berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.